Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent pertama sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber pengharapan, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, memulihkan semesta yang sedang menangis, menumbuhkan pengharapan pada setiap insan yang mengerang. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, Sang Immanuel yang membawa penebusan, Sang Immanuel yang membawa pertolongan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Saudara, tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent pertama. Banyak peristiwa telah terjadi dan mewarnai perjalanan kita. Banjir, pandemi, dan berbagai dampak yang dibawanya menjadi dinamika hidup kita di sepanjang tahun 2020. Mungkin kita sesekali bersungut, kapan situasi tidak menyenangkan ini akan berlalu. Namun, baiklah kita tidak kehilangan pengharapan dalam iman kepada Kristus. Sebab tidak sekalipun Dia merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Percayalah, setelah musim dingin yang mencekam, akan tiba hangatnya musim semi yang menumbuhkan pohon ara, menumbuhkan pengharapan dan sukacita setelah penantian kita. Marilah di dalam keheningan kita refleksikan kembali perjalanan hidup kita. Panggil pulang pengharapan yang mungkin memudar akibat duka, krisis, dan berbagai tantangan. Pantanglah Dia yang sesungguhnya senantiasa membuka tangan dan siap menyambut kita kembali dari jalan yang mungkin semakin jauh dari terang cinta.
Tuhan, ketika kami masuki Minggu Advent pertama ini, hati kami bergejolak. Kami menghayati bahwa Tuhan memimpin segenap perjalanan hidup kami. Namun di saat yang bersamaan, hati kami resah dan khawatir, sebab si jahat senantiasa mengintai kami. Di antara tantangan dan cobaan hidup yang kami hadapi, kami gamang karena situasi hidup yang sulit diprediksi. Pandemi yang masih berlangsung, krisis, dan berbagai hal lain yang kadang melemahkan kami. Tidak jarang pula kami jatuh dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan. Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah kami senantiasa berpengharapan kepadamu saja dan memasuki masa penantian ini. Sebab kami tahu hanya di dalammu saja pengharapan kami akan berubah, akan berbuah kepastian dan keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah dari Yesaya 12, ayat yang pertama sampai dengan ketiga, demikian bunyinya. Pada waktu itu, engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Kami menanti kedatangan-Mu, bawalah kami pun di sorga-Mu. Datanglah ya Yesus, datanglah, satukan kami di kerajaan-Mu, satukan kami di kerajaan-Mu. Mungkin datang-Mu di pagi cerah, atau datang-Mu di malam pekat. Datanglah ya Yesus, datanglah, satukan kami di kerajaan-Mu, satukan kami di kerajaan-Mu. Hilang ratapan dan tangis sedih, lenyaplah duka dan maut perih. Datanglah ya Yesus, datanglah, satukan kami di kerajaan-Mu, satukan kami di kerajaan-Mu. Saudara-saudara, marilah kita menyiapkan hati kita sebelum kita menyimak firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan boleh mengizinkan kami kembali untuk masuk dalam masa penantian, dalam masa raya Advent ini, menjelang Natal. Tuhan yang menolong kami
untuk menantikan dengan benar kehadiran Kristus itu. Pada saat ini firman-Mu yang akan kami simak, akan kami baca. Biarlah Tuhan juga yang menolong melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus supaya kami paham mengerti. Dan ketika kami mengertinya, Roh Kudus jugalah yang menguatkan agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan 9. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan 9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendengkanlah telinga-Mu, Tuhan Gembala Israel, Kau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Tampil bersinarlah Tuhan yang duduk atas kerubi. Tunjukkanlah kuasa-Mu, datang selamatkan kami. Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, masih berapa lamakah menyala-nyala murka-Mu, walau umat-Mu berdosa.
Kau beri mereka makanan, roti cucur air mata. Kau buat kami menjadi bahan olokan musuh kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kiranya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau teguhkan bagimu. Maka kami pun tak akan menyimpang daripada-Mu. Beri kami hidup ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ketiga hingga ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ketiga hingga ke-9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, pada minggu Advent tahun B kali ini, Advent pertama, pembacaan Injil diambil dari Markus 13 ayat 24 sampai 37. Injil Markus pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 37. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak,
dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jaga. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab, Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu dengan melakukannya. Maranatha. Ketika pohon ara bertunas. Saudara-saudara, inilah tema yang beberapa menit ke depan akan sama-sama kita gumuli. Hari Minggu ini kita memasuki Minggu Advent. Ya, Minggu Advent yang pertama kita menyalakan satu buah lilin. Dan kami berharap juga Anda di rumah melakukannya sama. Bukan kita memuja lilin ini, sama sekali bukan. Tetapi ini hanya penanda buat kita bahwa kita memasuki Minggu Advent atau masa raya Advent. Advent berasal dari kata Adventus. Jelas bukan bahasa Indonesia. Ini berasal dari kata bahasa Latin. Advent berarti kedatangan. Saudara-saudara, ketika kata dan selanjutnya perayaan ini masuk dalam liturgi gereja, Advent ini selalu dihubungkan dengan masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi, ke dunia ini. Ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan dalam penantian. Hal penting itu yaitu kesabaran. Seseorang biasanya diuji kesabarannya adalah ketika ia menunggu atau menanti. Masa Advent yang dirayakan oleh gereja-gereja dan juga oleh gereja kita ini sebenarnya mempunyai dua dimensi atau dua makna yang harusnya kita gumuli bersama-sama. Yang pertama itu adalah penantian akan kedatangan Kristus yang pertama, yang ditandai dengan kelahirannya. Ia lahir di Bethlehem. Mungkin kita akan mengatakan, buat apa menanti lagi? Yesus sudah lahir. Bahkan 2000 tahun yang lalu. Ia lahir di Bethlehem, di kandang yang hina itu. Nah, kenapa kita harus masuk dalam masa penantian lagi? Ya, benar, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Benar, Kristus sudah lahir dalam sosok bayi mungil 2000 tahun yang lalu. Kita menyiapkan berbagai macam cara untuk merayakannya. Kalau pada saat ini tidak dalam masa pandemi, saya yakin bahwa kita semua sudah sibuk di gereja, sudah sibuk menyiapkan ini dan itu. Barangkali kita juga sudah sibuk berantem karena saya punya ide ini, yang lain punya ide itu dan lain sebagainya.
Tujuannya adalah supaya Natal meriah. Benar. Saudara-saudara, kita menyiapkan berbagai macam ornamen, hiasan, hadiah, dan lain sebagainya. Tapi masalahnya, apakah kita juga menyiapkan hati kita agar Yesus Kristus itu bukan hanya dikenal ia lahir di kandang domba saja, lalu kemudian kita memindahkannya dalam ruang gereja, ada kandang dan lain sebagainya. Tapi bagaimana di hati ini? Sudahkah hati Anda dan saya menjadi palungan di mana Kristus itu akan lahir, hadir, berkuasa, menguasai hidup Anda, hidup kita? Nah, ini yang seringkali kita lupa. Kita luput di sini. Disinilah sebetulnya Advent menolong kita untuk menyiapkan, menata hati ini dengan sebaik-baiknya, agar betul-betul Anda dan saya menyambut kelahiran Kristus itu bukan di ruang-ruang yang lain, tetapi di ruang yang paling berharga dalam diri kita, yaitu hati kita, pikiran kita. Inilah saatnya kita menanti dengan menata segala sesuatunya dengan baik. Lalu kemudian, saudara-saudara, dimensi yang kedua dari Advent adalah menyiapkan kita untuk menyambut kedatangannya kembali pada akhir zaman. Jadi sesudah Anda dan saya menyiapkan hati kita untuk menyambut kehadiran Yesus itu, kini sebetulnya kita diajak untuk menyiapkan, menanti kedatangan Kristus di masa yang akan datang, yaitu pada akhir zaman. Jadi Advent adalah masa di mana masa lalu peringatan dan masa depan pengharapan itu menyatu kini. Pada minggu Advent pertama dan kedua, fokus gereja mengarahkan umat pada eskatologi, biasanya dihubungkan dengan akhir zaman ini, yakni penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada akhir zaman. Sementara Advent ketiga dan keempat berfokus pada peringatan dan penantian akan kelahiran Kristus yang kemudian dirayakan nanti pada hari Natal itu. Saudara-saudara, dalam tradisi kebanyakan gereja merayakan Natal, merayakan Advent pertama dengan menyebutnya Minggu Pengharapan. Jadi kita masuk dalam masa raya Advent. Advent pertama itu disebut Minggu Pengharapan. Mengapa? Sebab dalam minggu ini menekankan pada pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada akhir zaman. Dimensi kedua dari Advent adalah tentang penantian akhir zaman. Sayangnya banyak orang yang tidak suka dengan akhir zaman. Saudara, mengapa orang tidak suka dengan akhir zaman ini? Ya karena kita terlanjur mengkaitkannya akhir zaman ini dengan masa-masa yang tidak menyenangkan, ya. Masa-masa penyiksaan, masa-masa akhir dari dunia ini. Dalam tradisi kebanyakan gereja, termasuk kita, merayakan Advent pertama dengan menyebutnya pengharapan. Saudara-saudara, mengapa? Sebab dalam minggu ini menekankan pada pengharapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kedatangannya pada akhir zaman seharusnya disambut dengan sukacita. Namun yang tadi saya katakan, banyak orang yang tidak suka dengan akhir zaman. Akhir zaman sering dipahami sebagai masa berakhirnya dunia, masa siksaan mengerikan dan segala sesuatu yang menghancurkan itu. Bagaimana dampak dari pewartaan dan pemahaman bahwa akhir zaman adalah sebuah hari penghukuman yang mengerikan itu? Saudara-saudara, wacana seputar akhir zaman yang dipenuhi dengan spekulasi menakutkan tentang banyak peristiwa yang mengerikan, justru pada akhirnya mengalihkan fokus iman kita dari Kristus yang akan datang itu kepada hal-hal yang mengerikan. Akibatnya kita menyambut kedatangan itu
berangkat dari jiwa yang takut dihukum. Kita kehilangan makna yang seharusnya menyambut Tuhan Yesus itu dengan sikap berjaga-jaga, tentu dengan sikap bersukacita. Banyak perumpamaan yang disampaikan Yesus supaya kita berjaga-jaga, yakni dengan melakukan firman-Nya. Jelas sikap berjaga-jaga itu bukan dalam keadaan seperti orang yang ketakutan, melainkan seperti mempelai wanita yang menyiapkan diri menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Menyambutnya bagaikan seorang calon ayah, calon ibu yang akan melahirkan bayinya. Ia akan menyiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, dengan gembira. Nah, perspektif akhir zaman yang mengerikan dapat mengalihkan sambutan kita untuk tidak lagi tulus, tidak lagi gembira, tidak lagi bersukacita, melainkan berangkat dari ketakutan, dari kecemasan. Ketika ketakutan menjadi motivasi kita, Anda dan saya, dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus, jelaslah hal ini tidak relevan dan tidak konsisten dengan kesaksian Alkitab. Alkitab menyaksikan bahwa Allah adalah sosok yang mengasihi dunia ini. Kasihnya itu dibuktikan dengan karya cipta, pemeliharaannya, penyelamatannya, dan pembaruannya. Sehingga tidak mungkin Allah akan memusnahkan dunia ini dengan cara-cara yang begitu kejam. Pada pihak lain tentu saja bahwa kedatangan Tuhan bukan dipahami melulu pada sisi yang memberikan mahkota kemuliaan bagi semua pengikut Tuhan. Jelas ada hal-hal yang harus kita tata dengan baik. Ada penghakiman, ya itu sangat jelas. Namun kita tidak boleh menghilangkan sisi pengharapan dari kedatangannya itu. Pengharapan akan Allah yang datang membawa damai sejahtera dan membarui segala sesuatunya. Saudara-saudara, menurut buku-buku apokaliptik Yahudi atau pandangan-pandangan tentang akhir zaman orang-orang Yahudi, semesta ini, alam raya ini akan menjadi gonjang-ganjing, terjadi pada waktu sama seperti pada waktu Allah membentuk dunia ini, atau tepatnya menata alam raya ini. Dulu alam raya ini dalam kitab Kejadian kacau balau, tohu wobohu, lalu kemudian ditata sedemikian rupa sehingga layak untuk dihuni oleh makhluk hidup termasuk Anda dan saya manusia ini. Nah, ini semua akan terulang, kekacauan ini, tahu itu pada akhir zaman. Tampaknya Yesus memahami apa perspektif Yahudi tentang akhir zaman yang membuatnya bahwa akhir zaman itu adalah begitu mengerikan. Kedatangan Tuhan yang menjatuhkan vonis bagi hukuman atas umat manusia karena kejahatan mereka. Saudara-saudara, meminjam pemahaman Yahudi ini, Yesus mengungkapkan bahwa tema keguncangan, gonjang-ganjing kosmos ini yang cocok sekali dengan perspektif hukuman yang dahsyat. Namun meski demikian, kalau kita telaah lebih lanjut apa yang diungkapkan Yesus dalam teks Injil Markus yang hari ini kita baca, saudara-saudara, di sana sama sekali tidak disebutkan penghakiman, tidak disebutkan penghukuman, dan yang sejenisnya. Tidak. Keseluruhan wejangan atau nasihat Tuhan Yesus ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti Anda dan saya, melainkan justru untuk menghibur, menguatkan, dan memberikan pengharapan. Tentu saja semua cobaan yang dibicarakan sebelumnya harus dipahami oleh umat beriman. Namun semuanya itu menghantarkan mereka pada kedatangan Anak Manusia yang akan membawa keselamatan. Saudara-saudara, jadi kehidupan beragama kita bukanlah seharusnya bukan dimotivasi oleh ketakutan itu. Karena saya takut dihukum, maka saya akan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Sebetulnya
sebetulnya ini adalah motivasi yang kurang baik. Motivasi yang benar adalah karena saya mencintai Tuhan, maka saya akan melakukan ini dan itu apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, Anda dan saya mengerjakan segala sesuatu kalau dimotivasi oleh cinta kita, maka dampaknya akan luar biasa. Ketika Anda dan saya termotivasi mencintai Kristus, maka menyambut kedatangannya bukan sebuah hal yang mengerikan, tetapi sebuah hal yang membahagiakan. Para pendengar Tuhan Yesus ini tidak dibuai dengan harapan palsu tentang akhir zaman, namun diajaknya untuk memperhatikan tunas pohon ara. Bukan kematian atau kehancuran yang mereka harus terus nantikan, melainkan pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik, damai sejahtera di bumi. Masa penantian kedatangan anak manusia bukan fokus pada gempa buminya, pada perangnya, pada pandemiknya, pada macam-macamnya, tetapi harus fokus bahwa di sana ada tunas pohon ara, ada tunas Daud yang lahir ini. Tunas yang muncul memberikan teduhan dan kedamaian. Dengan demikian beritiap hari Tuhan bukanlah tentang kehancuran, melainkan kesetiaan, pembebasan, kehidupan yang baru, harapan yang baru di tengah-tengah dunia yang penuh kecenderungan untuk menghancurkan kita. Jadi disinilah pada saatnya memasuki masa raya Advent, Anda dan saya berbenah untuk Kristus betul-betul lahir dalam hati kita. Disitulah Anda dan saya terpanggil untuk menghadirkan harapan yang baru, tunas baru, bagaikan tunas pohon ara ini. Saudara-saudara, itulah sebabnya setiap umat Tuhan dimintanya untuk senantiasa berjaga-jaga. Arti dalam kiasan berjaga-jaga adalah selalu siap sedia menyambut kedatangannya, dengan melakukan apa saja yang telah Ia teladankan, yang telah Ia ajarkan kepada kita. Nah, saatnya marilah kita bersama-sama berjaga-jagalah, melakukan firman-Nya dengan sebaik-baiknya. Selamat memasuki masa raya Advent. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, oleh darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati
kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali melalui peristiwa atau perayaan masa raya Advent ini, supaya kami senantiasa berjaga-jaga, bukan dalam ketakutan, kecemasan, tetapi dalam sukacita, di mana Engkau sendiri telah lahir, telah hadir, dan kemudian kami akan menyiapkan hati kami untuk merespon itu, sehingga Kristus yang lahir, yang hadir itu hadir juga dalam hati kami. Saat ini adalah masa yang paling baik untuk kami menata hati, menyiapkan hati bagaikan palungan yang disiapkan untuk kelahiran Kristus itu. Tuhan yang menolong semuanya ini. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja-gerejamu, khususnya juga yang hadir, ada dan berkarya di Indonesia. Tuhan yang menolong supaya kami dapat mewujud nyatakan damai sejahtera yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Kami tetap mendoakan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan dalam kerangka NKRI, dan biarlah semakin hari kami juga semakin dewasa dalam menyikapi berbagai perbedaan. Untuk virus pandemi COVID-19 ini kami terus berdoa. Tuhan yang menolong untuk menguatkan kami semua, untuk kami senantiasa berjaga-jaga satu dengan yang lainnya, dan juga aparat keamanan, tim medis, dokter yang dipercayakan untuk itu. Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka. Bapa di surga, teliklah dalam kehidupan kami juga, dalam keluarga kami masing-masing. Tentu ada begitu banyak persoalan, banyak masalah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menghadirkan pengharapan itu sesuai dengan tema kami pada saat ini, yaitu pengharapan akan tunas pohon ara, tunas daun itu. Biarlah kami tetap memandangnya dalam kerangka cinta kasih Tuhan untuk setiap kami. Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami berdoa di dalam namanya kepada Bapa di surga. Amin. Marilah membawa persembahan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, ditata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita bawa dalam doa untuk persembahan kita. Ya Allah sumber rahmat, ya Allah pimpinan hidup kami, saat ini kami datang kepada-Mu ya Bapa untuk membawa persembahan kami yang sebenarnya berasal dari Engkau juga. Berkenan Kau berkati ya Tuhan agar persembahan ini boleh dipakai dengan bijak dan boleh menjadi berkat bagi semua orang.
bagi pelayanan gerejamu juga tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Kau mau berkati, Engkau yang mau urapi, agar semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama. Seraya kiranya Engkau mau berkati ya Bapak kehidupan kami masing-masing, agar kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dimanapun kami Kau tempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan dan peliharalah pengharapanmu di dalam Dia. Tetaplah berjaga, kerjakanlah panggilanmu dengan setia dan tekun. Nantikanlah sukacita di hari kedatangan Juru Selamat yang membasuh dosa dunia. Betapa indah harinya saat ku milih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Setiap janji hatiku kembali ku baruilah, sampai kepada ajalku ku puji pengasihannya. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupan saudara dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Kristus sang sumber pengharapan senantiasa menganugerahkan iman yang tangguh, pengharapan yang teguh, dan kasih yang utuh, sehingga di dalam kesetiaan dan ketekunan engkau sanggup mengerjakan tugas panggilanmu di dunia ini. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memelihara di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha.